Mulai malam ini kita akan tidur di kamar yang sama, ucap Zildan dengan wajah tanpa ekspresi. Aisyah yang terkejut mendengar pernyataan dari laki-laki yang telah menikahinya, dia tertegun dengan kedua mata membola. Apa? Tapi kan kamu sendiri yang memutuskan kalau kita... Jangan banyak membantah Aisyah, bentak Zildan. Tak lama kemudian mereka mendengar suara mobil yang berhenti tepat di depan rumah. Zildan yang mengetahui siapa yang sudah datang, dia beranjak dari duduknya dan menarik tangan Aisyah sehingga gadis itu tersentak kaget. Ikut saya sekarang Aisyah, Mama sama Papa sudah tiba, ucap Zildan dengan tatapan dingin. Aisyah yang masih belum mencerna ucapan Zildan, dia hanya menuruti dan ikut beranjak dari tempatnya. Aisyah yang diseret Zildan berusaha untuk menyeimbangkan langkah kaki mereka. Walau sebenarnya Aisyah merasa tangannya kesakitan karena pria di depannya ini menggenggamnya dengan begitu kuat. Mas, tanganku sakit, rengek Aisyah. Zildan yang baru tersadar dengan perbuatannya pun akhirnya melepaskan cekalan tangannya dari pergelangan tangan Aisyah. Habisnya kamu sih, jalannya lelet, desis Zildan. Tiba mereka di depan pintu. Aisyah yang sedang merapikan rambutnya yang sempat berantakan, dia terkejut ketika tangan Zildan yang tadinya membuat pergelangan tangannya sakit, kini tiba-tiba merangkul mesra pinggangnya. Kemudian Zildan membukakan pintu dan melihat kedua orang tuanya sudah berdiri di depan mereka. Mama, Papa, kenapa harus repot-repot kesini segala sih? Ucap Zildan. Dia mencium tangan kedua orang tuanya bergantian. Aisyah yang masih bengong karena Zildan tadi sempat merangkul tubuhnya, dia tersentak ketika Zildan menyenggol pelan lengannya. Dengan cepat, Aisyah juga melakukan apa yang baru saja Zildan lakukan tadi, yaitu mencium tangan kedua mertuanya dengan takzim. Nah gitu dong, kan Mama sama Papa seneng lihat kalian mesra kayak gini, ucap Mirna, mamanya Zildan. Zildan tersenyum kecut. Dia memanggil Bi Ijah untuk membantu kedua orang tuanya membawa koper mereka ke kamar atas. Mama sama Papa kenapa tiba-tiba pengen nginap di sini? Terus kakek gimana? Dia sendirian dong di rumah. Setelah mempersilahkan kedua orang tuanya masuk, Zildan langsung menodongkan pertanyaan kepada Mirna dan Seno. Kamu ini gimana sih? Kalian itu seharusnya lebih lama lagi tinggal di rumah kami. Mama kan pengen kenal menantu Mama lebih dekat lagi. Kamunya aja yang tiba-tiba ngajak dia pindah ke sini. Mana jauh lagi jaraknya dari rumah kita, ya kan Pak? Tutur Mirna. Iya bener, kalau zaman Papa sama Mama waktu menikah dulu, kami malah gak diberi izin untuk keluar rumah kalau belum waktunya. Tapi sekarang zaman udah berubah. Kalian generasi muda malah membuat peraturan sendiri. Tak lama kemudian, Bi Ijah sudah kembali dengan membawa nampan berisi teh hangat untuk dihidangkan untuk keempat orang yang di ruangan tamu ini. Aisyah dengan sigap ikut membantu Bi Ijah. Dengan cekatan dia meletakkan perlahan cangkir milik kedua mertuanya itu. Mirna benar-benar merasa tersentuh dengan sikap Aisyah yang sangat peduli dengan hal-hal kecil. Sedangkan Zildan, dia mana peduli. Oh ya, ngomong-ngomong Zildan, apa kalian belum punya rencana? Tanya Mirna pada putranya ini. Zildan mengernyit bingung dengan pertanyaan yang dilontarkan mamanya barusan. Rencana apa, Ma? Tanya Zildan. Mirna kemudian menoleh ke arah suaminya, lalu dia melirik wajah Aisyah yang sejak tadi hanya diam saja, seperti tidak berani untuk menimbrung obrolan kedua ibu dan anak ini. Kalian ini kan masih pengantin baru, masa iya kamu nggak kepikiran buat ajak Aisyah honeymoon? Zildan yang baru saja meraih cangkir dan menyesap teh buatan Bi Ijah, mendadak dia tersedak setelah mendengar ucapan sang mama. Aisyah yang ikut salah tingkah, dia merasa bingung bagaimana harus bersikap. Maksudnya bulan madu? Tanya Zildan. Dia menyeka sudut bibirnya setelah tersedak minumannya sendiri. Ya iyalah bulan madu, memangnya kamu nggak paham apa itu honeymoon? Masa lulusan luar negeri gak bisa bahasa Inggris? Sindir papanya Zildan. Menggaruk tengkuk yang tak gatal, Zildan sendiri bingung bagaimana menanggapi pertanyaan kedua orang tuanya ini. Kalau kamu masih bingung mau ngajak istri kamu kemana, Mama punya beberapa tempat recommended banget nih. Gak usah jauh-jauh ke luar negeri, di Indonesia juga banyak kok tempat wisata yang gak kalah menarik, iya kan Pak?
Sementara Seno hanya menanggapi ucapan istrinya dengan anggukan kecil. Ma, aku belum kepikiran soal itu, apalagi sekarang aku kan baru belajar merintis perusahaan. Masa iya? Baru beberapa bulan menjabat CEO, aku harus meninggalkan tugasku. Zildan berusaha untuk berkelit. Bekerja hanyalah alasannya saja untuk menghindari perdebatan antara dirinya dengan kedua orang tuanya. Kamu ini kayak cucu kakek kamu satu-satunya aja. Kan ada Ragil, ada Fahri yang bisa menggantikan posisi kamu sementara di perusahaan. Lagi pula, mereka sepertinya lebih berpengalaman daripada kamu, sangka Seno. Dia tahu betul bahwa sebenarnya Zildan tidak pernah berpikiran untuk mengajak Aisyah pergi berbulan madu. Loh, kok papa malah membandingkan aku sama saudara sepupu aku sih? Zildan terang saja tak terima jika dirinya yang lulusan S2 luar negeri harus dibandingkan dengan kedua sepupunya yang lulusan dalam negeri. Udah, jangan bahas soal perusahaan di sini, Zildan. Mama hanya minta kamu ajak Aisyah berbulan madu, itu saja. Lagian kalian pergi gak akan lama kok, paling seminggu udah balik lagi. Apa kamu lupa sama tujuan kami menikahkan kalian? Mirna menekankan ucapannya di akhir kalimat. Aisyah yang sejak tadi hanya diam saja, dia mengernyitkan keningnya, merasa bingung dengan pertanyaan mama mertuanya barusan. Zildan mengusap wajahnya. Iya, aku gak lupa kok, Ma. Kalian ingin pewaris cepatnya kan? Zildan menoleh sekilas ke arah gadis yang ada di sampingnya ini. Beri kami waktu, Ma. Kami janji, dalam waktu setahun ini Aisyah akan melahirkan seorang pewaris di keluarga kita. Jantung Aisyah rasanya mau copot setelah mendengar perkataan Zildan barusan. Mas Zildan, bicara soal apa? Pewaris dalam 1 tahun ini? Itu artinya... Entah kenapa mendadak pikiran Aisyah tercemari oleh perkataan Zildan. Sedangkan yang dia tahu, Zildan pernah mengatakan bahwa laki-laki itu tidak akan sudi menyentuhnya. Lalu, bagaimana mungkin Aisyah akan melahirkan seorang anak jika pria yang telah menikahinya enggan menyentuhnya? Usai mengajak kedua orang tuanya makan malam bersama, mereka pun masuk ke kamar masing-masing. Aisyah yang bingung setelah masuk ke kamar Zildan yang sangat luas ini, dia hanya membeku di ambang pintu. Kamu lagi gak upacara kan? Tegur Zildan. Dia merasa risih melihat wanita itu hanya berdiri mematung di dekat pintu kamar. Hah? Aisyah mengangkat wajah dan menatap Zildan yang sudah duduk bersandar di atas ranjang. Kamu mau tidur sambil berdiri? Cecer Zildan. Aisyah menjawab dengan kepala menggeleng. Ya udah, tidur. Apa mau saya kurung di gudang lagi? Enggak, Mas. Kali ini Aisyah cepat kuat menggelengkan kepalanya. Setelah itu dia pun berjalan mendekati ranjang. Akan tetapi ketika Aisyah hendak naik ke atas tempat tidur, Zildan yang langsung mengetahuinya, dia melirik tajam ke arah gadis itu. Siapa yang suruh kamu tidur di sini? Kamu tidur di bawah sana, di lantai, ucapnya tegas pada Aisyah. Zildan bahkan melemparkan bantal dan selimut ke lantai yang dingin itu. Tidak ada pilihan lain, Aisyah pun menggelar selimut tebal di lantai marmer dan membaringkan tubuhnya di sana. Sementara Zildan, dia sudah hanyut di dalam mimpi. Aisyah yang tidak dapat memejamkan kedua mata, dia saat ini sedang gelisah karena Zildan ternyata tidur tidak mematikan lampu utama. Dan itu sangat membuat Aisyah sulit memejamkan matanya. Gimana aku bisa tidur kalau lampunya terang benderang begini? Gumam Aisyah. Dia berniat untuk mematikan lampu. Perlahan, Aisyah beranjak dan menekan saklar lampu utama kamar, sehingga cahaya menjadi temaram. Namun, tanpa Aisyah duga, ternyata Zildan menyadari bahwa kamar ini terasa gelap. Kenapa gelap begini? Apa sedang mati lampu? Teriak Zildan. Aisyah yang baru saja memejamkan mata, dia terkejut saat melihat Zildan terbangun dan seperti sedang ketakutan. Mas, kenapa? Tanya Aisyah khawatir. Kenapa lampunya mati? Hidupkan lampunya, Aisyah, teriak Zildan. Tapi, sudahlah, kamu ini selalu lelet kalau disuruh. Zildan beranjak dari tempat tidur, berniat untuk menyalakan lampu. Namun, karena dia yang sedang dilanda panik karena ruangan menjadi remang-remang, tanpa sengaja Zildan justru terpeleset saat dia menginjak selimut Aisyah. Hingga akhirnya Zildan menarik tubuh Aisyah dan keduanya jatuh bersamaan di atas ranjang dengan posisi tubuh gadis itu menindih tubuh Zildan. Tanpa Zildan duga, bibir mereka saling terpaut setelah keduanya terjatuh.
Zildan yang terkejut dengan apa yang bibirnya rasakan barusan, entah kenapa dia merasa ada gelinyar aneh yang mulai menelusup di hati. Sehingga yang dia dengar saat ini adalah degup jantungnya sendiri. Bersambung, nantikan kelanjutannya ya. Salam santun sayang sekebun pisang semuanya. Dadah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya guys. Bye-bye.